Oke, Bapak Ibu, hari ini tema yang diberikan oleh saya dari Oma Sinta adalah pilihan masa depan hidup. Bapak Ibu, saya akan mengawali perenungan kita pada malam yang indah ini dengan mengingatkan kepada Anda semuanya apa yang dilakukan oleh Tuhan setelah Tuhan menciptakan manusia sebagai umat ciptaannya. Dia ciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, punya akal budi, dan dia ingin jadikan manusia tidak seperti robot. Oleh karena itu, Tuhan menganugerahkan kepada manusia yaitu kehendak bebas. Atau banyak pembicara bilang diberi free will, kehendak bebas. Artinya manusia boleh memilih apakah dia akan hidup setia kepada Tuhan sebagai penciptanya, atau sekaligus dia boleh juga menolak atau melawan sang penciptanya. Itulah Tuhan yang luar biasa, memberikan kepada manusia kehendak bebas, sehingga manusia semuanya mulai memberikan satu pendapat bahwa hidup adalah pilihan. Bapak Ibu, saya yakin Anda pasti punya jawaban sama dengan saya. Jika saya harus memilih, maka saya akan katakan dengan iman bahwa saya akan memilih setia dan taat kepada Tuhan Yesus dan dengan segala firman-Nya sampai selama-lamanya. Sebab saya pastikan, karena saya tahu firman Tuhan senantiasa memberikan kebaikan untuk hidup saya bersama dengan keluarga. Bapak Ibu, ketika manusia dihadapkan apa yang menjadi pilihan masa depanmu, maka semua langsung berpikir, oh kalau begitu aku ingin menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati. Sebab di gerejaku, di gereja teman-temanku, seringkali tema yang indah ini sempat aku baca, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu orang Kristen sukanya memposisikan diri pada posisi yang enak, yang gampang. Mintanya kepada Tuhan itu diberkati dulu, baru nanti Tuhan dikasih setelah diberkati. Bapak Ibu, demikian juga banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, Tuhan tolong rumah kami, tanah kami yang sudah sekian lama, kami ingin jual. Tuhan tolong supaya bisa laku. Nanti kalau laku, maka aku akan mempersembahkan untuk Tuhan. Nah, seringkali kan hal seperti ini yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kritik dengan tema yang bagus, yang seringkali sudah dipakai bertahun-tahun, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu jangan salah ya, jangan salah. Tuhan tidak selalu mengizinkan keadaan yang seperti Anda mimpikan, bahwa Anda akan menjadi berkat setelah diberkati oleh Tuhan. Dan lagi-lagi banyak pendeta yang berbicara, kalau kita tidak diberkati dulu, kalau kita tidak dijadikan kaya, bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Bapak Ibu salah ya. Pandangan itu jelas salah. Sebab cara berpikir Tuhan tidaklah seperti ini. Tidaklah seperti ini. Tuhan tetap menginginkan Anda jadi berkat dalam keadaan apapun, termasuk jika Anda dan saya di dalam hidup kita ini, kita tidak diberkati seperti yang kita sedang mimpikan. Bapak Ibu, ayatnya firman Tuhan mana?
Mari kita buka sekarang Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Kita baca ayat 12 sampai 14 dari Markus pasal 11. Judul bacaannya Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Bapak Ibu, kata sebab memang bukan musim buah ara bisa digarisbawahi. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika dia lapar, dia membutuhkan buah ara. Dia membutuhkan sesuatu untuk dia makan supaya menghilangkan rasa laparnya. Dia melihat ada pohon ara. Dia datang ke sana berharap bahwa ada sesuatu yang dia bisa nikmati. Tetapi dia hanya menjumpai daun-daun saja, buah yang dia harapkan tidak ada. Nah, Bapak Ibu, jika Yesus adalah Tuhan, harusnya dia tahu. Apalagi di situ ditulis bahwa memang belum musimnya buah ara itu berbuah. Otomatis pohon yang didatangi oleh Tuhan Yesus pun juga belum menghasilkan buah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus dengan kata-kata kutukan itu tadi dilontarkan kepada pohon ara tadi, dan dia berkata, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan kata-kata ini didengarkan oleh murid-murid yang menyertai dia. Nah, Bapak Ibu, kita heran melihat perilaku Tuhan Yesus yang nampaknya aneh. Dia Tuhan, pasti dia tahu hari itu belum musimnya buah ara. Dia cari buah ara. Jelas dia tidak memperolehnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru mengutuk pohon ara yang buahnya belum bisa didapat oleh dia pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, untuk memperjelas, kita tambah 2 ayat lagi, yaitu ayat 20 dan 21. Pada Markus pasal 11, ayat 20 dan 21, judulnya adalah pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Demikian bunyi firman-Nya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Bapak Ibu, maksudnya apa sih? Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak didapati ada buahnya, padahal bukan kesalahan pohon ara tadi. Sebab belum musim buah ara, sehingga pohon tadi juga belum bisa menyediakan buahnya. Nah, di sini seringkali Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang tersembunyi kepada saudara dan saya, dan
dibutuhkan kita itu untuk merenungkan apa yang tersembunyi dari yang disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya Tuhan, ketika aku memerlukan, ya, ketika aku memerlukan, kamu harus tetap siap untuk menyediakan buah dalam keadaan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, salah jika kita ingin menjadi berkat, nunggu Tuhan memberkati kita lebih dulu, kita jadi kaya, baru bisa menjadi berkat. Itu pasti salah. Sebab firman Tuhan ini tadi mengajar kepada saudara dan saya, bahwa Yesus Kristus Tuhan itu menuntut kepada kita. Harus kita senantiasa siap dalam keadaan baik maupun tidak, kita menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Lihat, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria yang melahirkan bayi Yesus, Bunda Maria sebagai Bunda Allah, dalam keadaan dia diberitahu tadi, Bunda Maria ini menanggung resiko yang sangat besar. Dia akan mengandung, dia akan hamil dari Roh Kudus, padahal dia belum bersuami. Nah, ketika itu dijalankan oleh dia, pastilah dia akan menghadapi begitu banyak kesulitan, khususnya untuk menerangkan kepada Yusuf sebagai tunangannya. Itu saja menghadapi persoalan yang demikian berat. Tetapi apa yang terjadi? Yang harusnya menjadi teladan, contoh buat Anda dan saya sebagai orang beriman, Bunda Maria itu menyampaikan kata-kata iman kepada malaikat Gabriel, dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Terjadilah seperti apa yang engkau katakan. Nah, Bapak Ibu, harusnya kita pun mencontoh iman seorang Bunda Maria dengan berkata kepada Tuhan, biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, Bapak Ibu, lihat, apakah benar kita ini tidak diberkati, kemudian kita tidak bisa jadi berkat? Padahal ada begitu banyak Tuhan menunjukkan keadilannya kepada semua orang. Baik itu orang kecil sampai orang tua, baik itu orang miskin sampai dengan orang yang paling kaya. Salah satunya berkat yang sama adalah dalam setiap hari Tuhan memberkati kita waktu dengan ukuran yang sama, 24 jam yang sama. Tuhan juga berfirman, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu diberlakukan untuk semua orang. Yang namanya kebahagiaan ternyata bukan monopoli, hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya duit. Orang yang miskin pun juga bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan kita banyak menyaksikan, tidak menjamin orang yang bahagia, orang yang punya kuasa, orang yang terkenal, itu hidupnya penuh dengan sukacita. Banyak justru di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, lihat, sesungguhnya jika kita mau mengikut perintah Tuhan Yesus, kita di samping jadi berkat dari Tuhan untuk sesama kita yang lain, kita pun dijanjikan, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal, dengan tidak harus mengeluarkan uang yang begitu banyak, yang mungkin hari ini
jumlah yang seperti itu, seperti yang dipersembahkan oleh orang-orang yang berduit, itu tidak pernah ada di dalam kantong kita. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada orang yang paling miskin sampai dengan orang yang paling kaya. Yaitu jika Anda dan saya mewarisi sifat ilahi daripada Tuhan, yaitu belas kasihan. Bapak Ibu, mari kita lihat supaya Anda tahu yang masuk di dalam klasifikasi, yang masuk dalam kategori di bacaan ini sebagai orang benar itu yang seperti apa. Kita baca Matius pasal 25, saya bacakan ayat 41 sampai dengan 46. Tetapi Bapak Ibu, saya senang jika nanti Anda punya kesempatan, tolong dibaca mulai Matius pasal 25, mulai ayat 31 sampai 46, supaya komplit. Tetapi hari ini saya hanya akan bacakan Matius 25, ayatnya ke-41 sampai dengan 46. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, tadi dalam bacaan ayat ke-41, ada orang yang diusir, dan Tuhan Yesus berkata, itu adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang terkutuk. Dia bilang, enyahlah daripadaku. Ya, kamu ini akan dilemparkan dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Ternyata persoalannya sepele. Ya, berarti kita diselamatkan itu juga dengan persembahan yang sepele. Tetapi sedikit sekali orang Kristen yang memperhatikan akan hal ini. Orang Kristen lebih suka memperhatikan persepuluhan karena dijanjikan kaya. Nah, Bapak Ibu salah. Ya, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada saudara dan saya tentang sukses jasmani. Tidak pernah. Dia tidak pernah janji, jika engkau setia mengikut aku, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah anak cucumu, kamu akan dijadikan kaya. Dia tidak pernah ngomong. Tetapi dia selalu mengajarkan kepada Anda dan saya tentang kebenaran dan keselamatan. Jangan bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa, tetapi bekerjalah untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang selalu dia ajarkan kepada saudara dan saya. Lihat, yang di sebelah kiri Tuhan Yesus dikatakan orang-orang terkutuk, yaitu kambing, yaitu orang-orang yang akan dilemparkan ke api yang kekal,
yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk iblis dan para malaikatnya. Sebab apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak punya belas kasihan, tidak punya kepekaan atas penderitaan orang yang tertindas. Yaitu, kenapa kok seperti itu? Dia bilang, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Loh, persembahan ini kan bukan persembahan yang mahal, bukan persembahan yang hebat, tetapi sesuatu yang sepele, tetapi perlu, dibutuhkan oleh orang pada waktu itu. Ketika aku haus, Bapak Ibu, segelas air itu bisa sama dengan nyawa seseorang. Bukan sesuatu yang mahal, tetapi sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang penting pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan katakan, orang yang tidak punya belas kasihan, yang tidak punya kepekaan, tidak punya kepedulian, ketika aku lapar, tidak kasih aku makan, ketika aku haus, tidak kasih aku minum, ketika aku telanjang, tidak kasih aku pakaian, adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, Bapak Ibu, dengan persembahan yang sepele ini tadi, ternyata kita bisa dinilai oleh Tuhan sebagai orang benar. Lihat ayat ke-46. Dan mereka ini, yaitu orang-orang yang terkutuk tadi, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, yang tidak peduli kepada orang miskin. Tetapi orang benar, siapa orang benar? Masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu adalah Anda dan saya, yang memiliki sifat ilahi dari Kristus Yesus, yaitu belas kasihan, dan punya perhatian khusus kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, yaitu yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang jadi orang asing, yang dalam penjara, dan lain sebagainya. Yang pada waktu kita tahu, kita mengulurkan tangan kita untuk membantu menolong mereka. Dan kita dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-40, apa yang kita lakukan, ternyata kita sudah lakukan untuk Kristus Tuhan kita. Saya bacakan ayatnya yang 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, Bapak Ibu, dengan persembahan yang sepele, dengan belas kasihan yang ada di hati kita, dengan kepekaan kita untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertindas, ternyata tanpa sengaja kita sudah melakukannya semuanya untuk Kristus Yesus Tuhan kita. Karena dikatakan untuk aku hanya adalah huruf besar. Ketika aku lapar hanya huruf besar. Kamu memberi aku makan. Aku makannya hanya huruf besar. Dan seterusnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, percuma saudara berikan namun Anda tidak memiliki kepekaan hati terhadap sesama yang mengalami penderitaan. Mungkin persembahan ini adalah persembahan yang sepele, tetapi orang-orang miskin yang sempat saudara tolong, mungkin puluhan kali atau ratusan kali, mereka menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong lewat kepedulian saudara dan saya.
Sehingga orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Tuhan sebagai orang benar yang akan diselamatkan. Sebagai domba di sebelah kanan Tuhan Yesus yang akan diselamatkan dan dimasukkan di dalam hidup kekal, di dalam kerajaan surganya yang mulia. Oleh karena itu, jika saya disuruh memilih masa depan yang seperti apa, oleh karena saya tahu Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengajarkan sukses yang jasmani, saya akan memilih yaitu selamat di dalam gandengan tangan Tuhan. Urusan saya nanti diberkati dengan berkat jasmani yang berkelimpahan, buat saya itu adalah nomor yang ke-27. Tidak penting buat saya. Sebab saya tahu setiap tambahan 1 rupiah masuk ke dalam lumbung keluarga saya, berarti Tuhan memberikan tambahan tugas pelayanan buat saya bersama keluarga. Bukan berarti setiap tambahan kekayaan berarti membuat kita semakin bisa bersukaria dengan mengumbar segala nafsu kedagingan kita. Tetapi setiap tambahan kepercayaan, harta benda masuk ke dalam lumbung setiap keluarga kita, sebagai anak yang mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah tambahan tugas karena Tuhan mempercayakan pekerjaan Dia kepada kita bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, saya akan memilih mengikuti kehendak Tuhan, yaitu melakukan kebenaran, menjadi berkat untuk banyak orang, demi memuliakan nama Dia, yang mendatangkan keselamatan buat saya bersama keluarga. Saya pun yakin Anda yang saat ini ada di dalam ruangan Zoom meeting yang sama juga akan setuju dengan pandangan saya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.